الفاتحة النبي المصطفى مثلا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya saya hilang ni, gambarnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Oh ya ya. Kitabu salam bila Kaisoro Malikirum. Oh tak kalau belum. Tapi kok belum. Suratnya Rasulullah SAW kepada Kaisar Romawi. Kaisar Kisra. Kalau Kisra itu Iran, Tarsi. Kalau Kaisar itu Romawi. Kaisar sama Kisra, jadi mirip-mirip. Kaisar Romawi, Malik Rum. Akhraja al-Bazar Antisyah al-Kalbi lalu an-Nukola Ka'atani Rasulullah SAW fi kitabin ila Kaisara wa khudimtu alaihi wa atituhu kitabah wa indahu ibnu akhin lahu Ahmar Azraq Tasdorosi Alama Qur'al kitabah kana fi min Muhammadin Rasulullah SAW ila Hiroka Sahibirum. Jadi dikeluarkan hadis ini oleh Bazar. Jadi 3 al-Kalbi. Ini sahabat ini. Banyak ayat yang disuruh bawa keluar. 3 al-Kalbi. Rasulullah 3 ngomong begini. Rasulullah menyuruh saya membawa surat untuk disampaikan kepada Kaisar Romawi. Maka aku datang ke sana, aku menyampaikan surat itu kepadanya. Tapi di sampingnya Kaisar ada ponakannya. Orangnya kemerah-merahan, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya lurus. Setelah membaca surat itu, tulisan begini, min Muhammad Rasulullah kelas Birum dari Muhammad Rasulullah kepada Hercules. Orang sekarang bilang Hercules. Herakla Arabnya, Hercules. Birum, penguasa Romawi. Jadi Rasulullah nyurat itu tidak kepada Raja Romawi, tapi kepada Herakla, penguasa Romawi, Romawi. Faqala Fanakhara ibnu akhihi nakhratan Faqala la yukra'u hadal yaum Faqala Kaisar lima Qala innahu bada'a binafihi wa kadaba Sahibirum walam yaktub Malik Rum Faqala Kaisar la taqra'annahu Falamma qara'a al-kitaba wa kharaju min indihi arsalani alaihi wa arsala ila al-usqup wa huwa sahibul amrihim wa akhbarahu kitab wa qalahu usqup. Sekarang usqup namanya usqup agung. Hadha alladhi kunna nastaghfiruhu wa basara Nabi Isa alaihi salam. Walau Kaisar kaifa ta'muruni qala lahu usqup amma ana wa musaddiquhu. Jadi setelah surat tadi diterima itu
oleh ponakannya yang suruh baca itu, udah jangan diteruskan bacanya ini. Lah kenapa? Lah dia nulisnya itu nggak sopan, apa tuh? Masa yang ditulis itu namanya dia sendiri, min Muhammad Rasulullah. Misalkan kepada Raja Romawi gitu ya. Min Muhammad kita kan di muka tuh namanya dia sendiri. Dan nulis Raja Romawi tidak mau dan menulis penguasa Romawi, Sahib Rum. Jadi orang aneh ini protes, nggak usah dibaca surat salang ini, surat ini. Nah, tapi kalau Kaisar Romawi nggak teruskan, baca terus. Eh, eh, tak Quran terus baca. Tak Quran terus kamu baca aja. Dari baca suratnya, ya dari baca terus kan ada pembesar-besar di situ kan pada mendengarkan semua. Ya selesai baca, udah sekarang tinggalkan saya dan panggilkan uskup. Uskup itu yang ngurusi agamanya lah, pendeta lah, uskup pendeta ya. Pendeta tingkat atas. Ya. Panggil uskup, masuk. Raja ini tanya sama uskup, bagaimana pendapatmu ini? Ada surat seperti ini. Yang dibacakan, uskupnya bilang gini, ini yang ditunggu-tunggu kita ini. Ya ini di dalam Nabi Isa sudah pernah memberitahu ini bahwa nanti akan keluar Nabi Muhammad. Ini benar orangnya ini. Kata uskup loh ngomong sama Raja Kaisarnya. Luar biasa terus gimana? Kalau sudah dia keluar Nabi terakhir zaman keluar gimana? Tak muruni, bagaimana saya harus berbuat apa? Kamu berbuat apa sama saya? Maka Utsman mengatakan, amma anak famusaddiquhu. Kalau saya membenarkan ini sebab mongol kalau Nabi Isa. Jadi benar ini Muhammad ini Nabi. Nah, tapi perhatiannya itu dia ngomong ini. Anak musuh juga mutibu, saya ikut. Saya membenarkan, saya ikut Islam ya. Pak kalau Kaisar, maka Kaisar Romawi ngomong sama uskupnya begini, amma ana in fa'altu zalika dzaba mulki. Kalau saya ikutkan kerajaan saya hilang, nanti kena Muhammad semua kerjaan saya. Jadi uskup, kan pernah saya hadir uskup itu. Biasanya semua yang mau, tapi setelah ini nasihat yang benar, malah rajanya tidak mau. Nanti kalau saya mengakui Muhammad itu utusan Allah, berarti kerajaan saya harus diserahkan ke sana. Tidak mau. Kemudian saya juga keluar. Itu si Syah Al-Kalbi tadi keluar. Dari uskupnya keluar, dia sendirian, ya, kaisarnya. Kharajna min indihi. Farsala Kaisar ila Abi Sufyan. Nah, kebetulan Abu Sufyan itu sedang nggak usah ada telepon, ada telepon. Benar itu, mobile itu alam di kan. Jadi dia terus Kaisar tadi mencari orang Mekah yang sedang berdagang di Syam. Ketemu Abu Sufyan. Abu Sufyan kan orang Mekah, malah ini Abu Sufyan waktu itu ya Amir Mekah ya, dan ya penguasa Mekah, komandannya orang kafir musyrik kan Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu orang Quraisy yang lain suku sama Bani Hashim. Ini Bani Umayyah ini, Abu Sufyan. Yang menguasai Mekah waktu itu Abu Sufyan.
Abu Sufyan pas sedang dagang di situ, dipanggil oleh Kaisar Romawi. Coba panggil itu Abu Sufyan dari sini. Pak Arsala Kaisar ila Abu Sufyan wa huwa yawma idzin indahu, pas di situ datang. Kemudian Raja ngomong gini, hadisni an hadzal ladzi kharaja bi ardikum ma huwa. Coba ceritakan Abu Sufyan, ini ada orang yang di daerahmu, dari tempatmu di ardikum di Mekah ini. Coba dia ceritanya gimana itu? Ceritanya kamu gimana? Abu Sufyan kan musuhan sama Nabi. Tapi raja ini bertanya nggak boleh bohong dia. Dia akan berkata jujur. Banyak pintar raja ini. Raja itu kalau mau ngomong, kumpulkan kawan-kawannya. Oh iya. Kawan-kawannya di belakang semua duduk di situ. Nah, saya tak ngomong ke Abu Sufyan ya. Tapi kawan-kawannya dengarkan. Kalau nanti Abu Sufyan ngomong salah, kamu ikut. Jadi Abu Sufyan nggak boleh bohong. Jadi bagaimana? Abu Sufyan jawab, sabun, dia memang seorang pemuda. Bagaimana bahasbuhu fikum? Itu bagaimana nasabnya? Nasabnya ini pemuda, ini gimana? Wa fi hasabil minna yafdulu alaihi ahadun. Nasabnya dia paling baik, dia paling tinggi nasabnya di kalangan orang Quraisy, yaitu nasabnya Bani Hashim itu, Muhammad itu. Ya Abu Sufyan nggak boleh bohong, malah kafir, kafir. Kan memimpin perang lagi Uhud itu. Nah, jadi ini Raja Romawi ini dapat pengetahuan dari Abu Sufyan bahwa dia memang orang pemuda, kemudian dia itu memang dari keturunannya orang baik-baik. Qala hadhi ayatun nubuwah, kata raja ini. Ini ada tanda-tanda kenabian ini pada Muhammad ini ya, orang aku nabi ini. Memang ada tanda-tanda kenabian. Ini aja, ini paham. Apalagi tadi sudah tanya, maksudnya ngomong iya benar ini. Sudah lama raja ini sebenarnya mencari siapa ini yang Nabi Gambar yang diomongkan sama Nabi Isa itu. Setelah ngomong sama Abu Sufyan, ini benar ini, ada ayat nubuwah. Hari ayat nubuwah, ini tanda-tanda kenabian ini. Ada di orang ini. Wala, fasidkuhu, bagaimana biasanya kejujurannya dia gimana? Katanya kepada Abu Sufyan, wala, maka laba, waktu. Dia tidak pernah bohong, orang kecil tidak pernah bohong. Kecuali ke Al-Amin. Jadi, Abu Sufyan nggak beri bohong. Nanti kalau bohong, khawatir disalahkan belakangnya, kan nggak ada janjian. Jadi, memang ya, namanya sportif ya, meskipun musuh, mengakui juga. Mengakui bahwa Rasulullah yang suci tidak pernah bohong, kecil tidak pernah bohong. Jadi, wala, maka ada bapak itu tidak pernah bohong. Wala, hadiah di nubuah. Ini ayat tanda-tanda Nabi ini tidak pernah bohong. Jadi pertama nasabnya paling baik, kemudian tidak pernah bohong kecil ini. Ayat tanda Nabi ini. Kemudian tanya lagi, Araita man kharaja min ashabikum ilaihi hal yanzi'u ilaikum? Nah sekarang gini, pengikutnya Nabi Muhammad ini ya, orang yang sudah jadi kawannya, apa ada yang ngucat balik ke kamu? Tidak ada. Kalau sudah masuk sana sudah, nggak mau murtad dan murtad. Salah. Ada nubuah ini juga ada kenabian ini. Nabi itu kan tidak ada orang masuk Islam, itu tidak ada yang murtad di luar itu. Ya yakin sudah. Wah, bingung ya Abu Sufyan. Ini Raja Romawi, gemetar ini sama Muhammad ini. Di sana saya jelek-jelekkan Muhammad. Wala hal yang khusu ahyanan idza qatalahu bi ashabi wala qatalahu qaumun wa zamuhu. Sekarang bagaimana?
apa kamu pernah perang melawan Muhammad ya? Terus bagaimana kalau perang? Apa menang terus apa kalah terus? Ya kadang menang, kadang kalah itu. Jadi kadang-kadang ya saya yang menang, kadang-kadang waktu perang pun kan kalau menang sebentar, perang Badar orang kafir kalah deh. Jadi ini Muhammad sudah di kota Madinah ini kan, di Madinah ini sudah nyelati. Jadi kalau perang ya tidak menang terus, sudah tidak kalah terus, ya kadang menang ya kadang kalah. Olah, hari ayat itu buah, ini tanda-tanda kenabian juga ini. Dan Nabi itu ya kadang kalah, ya kadang menang gitu loh. Tidak terus menang terus enggak, kalah terus juga enggak. Oh, gitu. Jadi ini Abu Sufyan apa kecil-kecil ini ya al-Romawi buat Cina dengan Nabi. Nah itu buah. Wala summa ta'ani. Kemudian mengundang saya Tisha, itu yang sahabat tadi yang buat surat itu. Kapola, abdi sahibaka anni a'lamu anau nabiyun. Walakin la atubu mulki. Sudah, dipanggil Tisha. Ini, saya sampaikan ya kepada Rasulullah ya, bahwa saya membenarkan bahwa dia itu Nabi. Ya. Jadi saya tidak mau meninggalkan kerajaan saya. La atul kumulki, aku tidak mau meninggalkan kerajaan saya. Qala wa ammal uskuf fa innahu kanu yastami'una ilaihi fi kulli adin fa yunzi ilaihim fa yahdisu fa yadhkuruhum falamma kana yaumul ahad lam yakhruj ilaihim wa qadha ila yaumil ahad fa yukallimuni wa yas'aluni falam al-akhar intadharuhu yakhruju ilaihim walam yakhruj ilaihim wa tala alaihim bil maradi wa fa'ala dhalika miraran fa ba'athu ilaihi la takhrujanna ilaina aw la nadkhulanna alayka fa naqtuluka fa inna qad ankarnaka منذ قديم هذا العربي فقل اسكت خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام واخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني قد آمنت به وصدقته واتبعته وأنه قد أنكروا علي ذلك فبلغوه ما ترى ثم خرج إليه faqtaluhu. Kalau hadis. Jadi ini. Jadi setelah Uskup tadi menyarankan masuk Islam, Raja tidak mau. Raja juga ngomong dengan Abu Sufyan malah membenarkan bahwa ini Muhammad memang Nabi. Tapi saya tidak mau meninggalkan kerajaan saya, tidak mau. Mereka Uskup itu berkumpul semua dengan pembesar-pembesar kan, membahas bagaimana ini seterusnya kita kepada Muhammad ini bagaimana pada musyawarah orang-orang besar-besar menteri-menteri wajituhum wajatuhum. Setelah satu ahad tadi lama tuh Al-Kalbi tadi lama di situ beberapa minggu. Dia ditempatkan di tempat peristirahatan yang enak. Kemudian pada ahad pertama keluar omong-omong lagi. Kedua juga musyawarah lagi. Sampai ketiga musyawarah lagi. Selesai musyawarah nggak mari-mari. Akhirnya fakuntu adkhulu ilaihi fayukallimuni wa yas'aluni. Akhirnya saya masuk ke sana setelah tiga minggu saya di sana. Terus akhirnya apa? Akhirnya dia ngomong kepada saya. Falamma ja'a ahad al-akhir dari minggu keempat dari sebulan ya. Indah juru tunggu dia hujah ilaihim supaya keluar. Kemudian akhirnya tidak keluar, raja tidak keluar lagi sudah. Akhirnya apa? Si pendetanya tadi, uskupnya tadi sakit, ususnya sakit.
karena raja nggak mau ikut Islam, jadi sakit. Kemudian keluarlah kepada rombongan tadi, orang banyak, kau mau begini raja. Udah sekarang uskupnya dibunuh saja. Jadi uskupnya dibunuh seluruh Islam, tapi uskupnya sudah ngomong begini. Ini nanti uskupnya ngomong ke kepada Syekh Al-Qadi tadi sebelum mati itu. Ini surat saya kepada Muhammad ya. Jadi yang baris uskupnya, saya sudah masuk Islam. Saya membaca Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku sudah beriman. Dan aku membenarkan dan aku mengikutinya. Tetapi mereka orang raja dan pembuat besar lainnya itu angkaru aja, dia malah menentang saya. Gitu. Suratnya uskup kepada Rasulullah tadi. Bapak itu mataro, kamu sampaikan nanti sisakan semua peristiwa sebulan kamu di sini, sisakan sama Rasulullah ya. Kemudian mereka keluar. Pakotaruhu, mereka semua membunuh uskup tadi. Uskupnya dibunuh gara-gara masuk Islam. Dan itu sampai sekarang itu yang namanya Imam itu, kalau ada pembesarnya masuk Islam dibunuh itu kan ada yang masuk Islam itu waktu saja itu bukan. Tapi kalau bisa saya jangan dibunuh ya, kalau bisa. Tapi dibunuh, mau ada sisanya sudah sekarang. Jadi pembesar-pembesarnya itu sudah ngerti kalau Nabi Muhammad itu nabi. Tapi malah dibunuh oleh bawahannya, oleh rajanya yang bunuh. Itulah beratnya namanya dakwah ya. Orang berkata benar dibunuh uskupnya itu, Masya Allah. Jadi raja juga tahu raja ini bawa Nabi. Tapi kalau saya masuk Islam nanti kerajaan saya hancur, ambil alih. Ada yang diperang sama Khalid bin Walid, ya mati. Tapi jatuhnya Romawi itu sudah diramal Rasulullah. Romawi itu nanti akan jatuh juga di dalam Islam. Tapi Nabi bisa terbunuh, jatuhnya itu pada tahun 1200 jatuhnya. Jadi sudah 600 tahun Nabi meninggal baru itu yang sekarang jadi Turki itu loh. Turki itu dulu kan Romawi Timur itu. Romawi Baratnya sekarang yang Vatikan itu Romawi bawah. Tapi Rasulullah mengatakan nanti Romawi Barat juga akan masuk Islam. Tapi apa dengan perang apa tidak tahu lagi. Tapi kan saya lihat saya masuk Islam dulu juga itu oleh Paus Yohanes siapa itu mati dibunuh itu di muka jamaahnya ngomong memangnya benar Muhammad itu Rasulullah, dibunuh juga sama. Jadi undang-undangnya begitu kalau sama Islam dibunuh. Jadi inilah dakwahnya Rasulullah lewat surat, tapi ini sudah di kota Madinah. Sudah pernah perang Uhud, sudah perang Uhud itu melawan Abu Sufyan tadi, komandan perang Uhud itu Abu Sufyan. Perang Badar sudah dulu menang perang Badar, komandan perang Badar itu Abu Jahal. Terbunuh Abu Jahal di perang Badar. Perang Uhud Abu Sufyan tidak dibunuh, Abu Sufyan pulang lari ke Mekah, lari ke Malang. Tentu perang Ahzab, perang Ahzab dalam surat dalam Al-Quran diterangkan surat Ahzab itu tentang perang Uhud itu. Surat Ahzab itu perang Uhud maksudnya. Jadi Ahzab itu apa? Ahzab itu sekutu orang Kristen, orang Yahudi, orang kafir, orang semua bersekutu jadi satu gempur Madinah. Terus membuat parit tuh, terus membuat perang parit. Perang Khandaq.
Jadi ada yang mengatakan perang Khandaq, ada yang mengatakan perang Ahzab gitu. Kalau ini pemimpinnya yang masih, kalau Uhud kalah ya, lari. Ini perang Ahzab juga kalah lagi. Jadi Rasulullah itu minta bantuan kepada Allah tuh didatangkan angin, angin topan sama bawa batu gitu. Pada lari semua. Aneh. Jadi walladzina utul kitaba la ya'lamunahu, apa ayat itu. Jadi orang-orang Kristen itu tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi itu seperti mereka tahu pada anaknya sendiri, kenalannya itu. Jadi tapi itu hidayah ya. Hidayah itu memang harus dicari ya, oleh dari Allah. Dan kita teruskan. Itu tadi tahu sudah seru sekali kan pada surat itu ditanggapi. Nah, ini surat yang kepada Raja Kaisar Romawi itu disimpan sampai sekarang masih ada. Sekarang disimpan di Inggris sana. Kalau surat yang kepada Kisro, Parsi, tadi sobek. Kamu kata Rasulullah berdoa ya Allah sobek juga. Makanya Kisro itu Parsi itu hilang kerajaan, tidak ada. Sekarang jadi Iran itu. Jadi habis sama sekali. Sekarang Islam semua. Tapi kalau Kaisar Romawi karena menghargai suratnya Rasulullah, karena punya adab kepada Rasulullah, suratnya disimpan, dibaca, dimusyawarahkan, walaupun akhirnya uskupnya dibunuh, tapi suratnya disimpan. Itu akhirnya Allah Ta'ala memberikan ganjaran di dunia. Rasulullah bersabda, ini besok sampai akhir zaman anak cucunya Raja Romawi ini masih ada. Itu sekarang Belanda, ada apa itu Inggris, itu anak cucunya Raja Romawi semuanya. Yang sekarang jadi raja-raja di tangan. Raja Spanyol, masih anak cucunya semuanya. Jadi kita banyak yang namanya adab gitu. Adab penting sekali. Adab menerima surat. Dua, Kisro disobek oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Allah sobek kerajaannya. Hancur hilang. Karena Kaisar Romawi menerima surat dan disimpan sampai sekarang. Dimuliakan, suratnya itu dimuliakan. Dan dia cuma tidak mau masuk Islam. Rasulullah mengatakan dia nanti kerajaannya sampai hari kiamat anak cucunya masuk Islam. Walaupun tidak Islam, tidak masuk Islam, tapi ini saya mau masuk Islam dulu Raja Rimis. Tidak tahu apa hanya gosip apa hoax. Jadi itu. Jadi tapi yang jelas karena kita menjaga adab ya, maka berkahnya itu pentingnya adab ya. Jadi orang mencari ilmu harus pakai adab, wudhu dulu, mau ngaji itu wudhu, itu adabnya begitu. Kemudian pakaiannya yang benar, ya, pakaiannya jangan.
Ya, yang gratis sudah habis, sekarang ganti yang tidak gratis. Yang menggunakan adab ya. Jadi adab itu penting. Adab itu lebih penting daripada hukum, daripada ilmu sendiri. Ilmu dengan adab, ilmu juga penting kan, sebab amal yang tidak dengan ilmu kan tidak diterima. Tapi adab itu lebih penting lagi daripada ilmu. Sebab adab itu kembali berkah kepada barokah, dan barokah itu turun temurun. Misalnya anak cucunya bisa gitu. Jadi kita harus menjaga adab. Nah, ini loh. Ini kenapa Raja Romawi kok sampai sekarang masih ada, kata Rasulullah, karena dia beradab kepada surat saya. Sementara Raja Kisro, Raja Parsi itu menyobek, tidak punya adab dia. Jadi tidak didoakan oleh Rasulullah berkah. Jadi kita semuanya harus kita dengan adab ya. Adab ngaji, adabnya ya kepada orang tua, kepada guru, kepada anak, ada adabnya semua, ada anunya. Sebab adab itu membawa berkah. Gitu. Ini supaya diingat betul ini. Itu satu peristiwa yang langka ya. Dan peristiwa ini peristiwa besar yang tidak akan terulang lagi. Nabi sudah ada surat-surat lagi. Dan dampak dari adab itu, akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa ini kerajaan Romawi akan terus langgeng sampai hari kiamat. Walaupun orang kafir ya, dapat berkahnya Nabi. Orang yang adab kepada kanjeng Nabi dapat berkah walaupun dia kafir. Tapi di dunia itu di akhir tidak ada masuk neraka. Wa akhraja aidan at-Tabrani min hadis Jizkah mustasaron. Wa fihi Yahya bin Abdul Hamid al-Himmani bahwa dhaifun kama qala Hakami. Jadi nerangkan ini nerangkan ringkatnya yang tadi lebih lengkap tadi. Wa akhraja aidan Abdan Ibnu Muhammad al-Marwazi an Abdullah bin Sajjad nahwahu wa atamma minhu. Wa akhraja Abdan an Ibnu Ishaq an bagi ahli ilmi anna Herakla itu Raja Romawi ya, Heraklius, Hercules. Qala li Disya wa haq inni wallahi la a'lamu anna sahibakan nabiyun mursalun wa annahu lalladzi kunna nantaziru wa najiduhu fi kitabina wa lakinna khawfur ruma walaula zalika latabatuhu fadhhab ila Dawatira al-Usfuf minni fa'ajuzu qawlan faja'ahu Tisha fa'akhbaru wa qallahu faibuka wallahi nabiyyun mursalun na'rifuhu bisafatihi wasmihi thumma dahala fa'alqa siyabahu wa bisa siyaban bidan wa kharaja ala rum wa syahida syahadat al-haq wa fawasabu alaihi faqataluhu. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq ya mirip juga dengan sana tadi. Itu ketika Isya membawa surat itu, Heraklius ngomong ini, wahai celaka kamu. Ini betul-betul ini Nabi dan utusan Allah ini. Ini betul ini. Dan yang kita tunggu-tunggu, konon nantaziru. Karena itu di kitabina dan di kitab Taurat, Injil ada ini. Ada cerita
dan Muhammad mau datang lagi. Tetapi ini aku huruma ala nafsi. Aku khawatir nanti Romawi jatuh ke tangannya dia tuh. Jadi saya nggak mau masuk Islam. Kok tidak karena ini saya senang sama kerajaan saya masuk Islam. Walau-walau lagi gak ada tambah tuh saya ikut. Udah sekarang gini aja, kamu datang ke sana ke uskup ya. Beritahu uskup itu yang lebih tahu lagi tuh, coba dia urusan agama dia. Bahwa agama kirum. Setelah disampaikan uskup juga ngomong begitu, teruslah uskup bersyahadat, akhirnya apa? Akhirnya dibunuh oleh rajanya sendiri. Sudah kan, wallahi nabiyun mursalun ta'rifuhu bisafatihi wasmihi, namanya juga sudah ada dicantumkan ismuhu Ahmad, itu di apa di Taurat dan Injil juga ada. Kepada Raja Kaisar, nah, akan mereka membunuh uskup itu itu orang yang benar kayak gitu. Kalau uskupnya takut kan enggak bertakut mati, dia tidak mau syahadat lah, rasanya bunuh-bunuh. Uskupnya memang benar, memang dia ingin masuk surga, syahadat saja, parah rajanya. Rajanya udah ngerti juga Muhammad itu utusan Rasulullah kok. Wa Abdullah ibn Ahmad wa Abu Ya'la an Sa'id ibn Abi Rasid wala itu Tanuhi Rasulullah Hiraqra ila Nabi Sallam di Timso bakana jaron li syekhon kabir kan balaghul fana au qurba faqaddu ala tuhbiruni an risalati Hiraqra ila Rasulullah sallam wa Rasulullah wala bala faqaddu Rasulullah sallam tabuk wa ba'da tiga al-qalb lalu Falamma anja'a kitabul salam da'a di sisi bahwa sudah anak dia 10 surat ya, jadi ini biar ini bisa baca besok aja kita boleh baca. Jadi seru ya suratnya sampai pembunuhan kepada uskup dari itu. Ya ini kita teruskan saja. Ila hadir Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Iya kan. Ar-Rahman ini wal maghfir dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bilana ayat atau bilana تعال وأنا رفعنا بين الدرجات وتبلغنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وفي القيمة وفي الغفران اللهم عون علينا في سكرات الموت والنجاة أبدا. Allahumma inna nas'aluka ajalana wa abdalana wa awladana wa akbarana wa qurayshana wa maj'alna wa amalika wa yajga wa syari kulli syaitan yurid wa jabna izal Allahumma jalla selamat wa Amin.
Amin. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر محمد. اللهم ألف بين قلوب محمد. اللهم اغفر سلطان الناصرة يا قيام الدين من شر الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. رب الله Maliki عليهم yaumiddin. والمغفور Iyyaka عليهم na'budu wa iyyaka nasta'in. والضالين. Ya mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.